Kabar baik bagi yang menantikan pencairan PKH melalui kartu KKS BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Alhamdulillah, salah satu bantuan sosial pemerintah sudah berubah periode salurnya dari yang sebelumnya bulan November-Desember 2023 dan Oktober-November-Desember 2023 menjadi periode Januari sampai dengan Maret 2024. Apakah ini pertanda akan kembali ke pencairan per 3 bulan? Bagi teman-teman yang juga mengalami perubahan yang sama, saya ucapkan selamat mendapatkan bantuan sosial PKH nantinya dan silakan dipergunakan sebagaimana mestinya. Dan hari ini saya akan mengupdate informasi perubahan terbaru di 6NG bagi para KPM PKH dalam hal penentuan KPM yang berhak mendapatkan bantuan sosial program Keluarga Harapan. Yuk simak info lengkapnya setelah tayangan intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah ada tanda kemarau berakhir dan beberapa bagian daerah sudah turun hujan meskipun daerah lainnya masih terasa cuaca yang hangat. Namun saya berharap tidak mengurangi kehangatan dan semangat teman-teman di hari-hari dalam penantian pencairan bantuan sosial pemerintah khususnya bagi teman-teman penerima manfaat seperti KPM PKH, KPM BPNT dan juga KPM BLT El Nino. Nah, teman-teman, mengenai update aplikasi 6NG saat ini bagi pendamping PKH, sudah ada menu tambahan untuk mengetahui perkembangan dari KPM di wilayah kecamatan, khususnya dampingan desa yang menjadi wilayah tugasnya. Di mana pendamping sudah bisa melakukan pengecekan secara berkala KPM PKH yang bakal menerima bantuan lengkap dengan data komponen keluarga yang dibayarkan di setiap tahap penyaluran. Pada aplikasi 6NG ini terdapat menu PKH yang dimaksudkan mendukung penyaluran bantuan sosial PKH dengan memfasilitasi proses penentuan KPM atau keluarga penerima manfaat hingga final closing. Tahap-tahap yang dilalui data komponen PKH meliputi yang pertama penentuan KPM, lalu yang kedua evaluasi komponen, yang ketiga validasi komponen, yang keempat pemutakhiran komponen, yang kelima cek komponen, dan yang keenam final closing. Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, penentuan KPM yang dilakukan oleh pihak Direktorat Linjamsos. Jadi siapa saja yang lolos untuk mendapatkan bantuan PKH di tahap 1 periode salur Januari-Maret lewat KKS, Januari-Maret lewat pencairan PT Pos. Dan perlu teman-teman ketahui, penentuan KPM adalah wewenang dari direktorat berdasarkan validitas data keluarga penerima manfaat dengan pertimbangan kriteria komponen. Nah, teman-teman, pada fase ini ada proses validasi yang menentukan apakah KPM memiliki kategori keluarga PKH, di mana hal ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Jadi, yang tadinya hanya memiliki satu komponen, misalnya dalam keluarganya hanya satu kategori PKH anak SMA, tapi karena berhenti sekolah, maka dipastikan pada periode salur Januari-Maret ini tidak lagi menerima bantuan alias tidak ditetapkan lagi menjadi penerima PKH. Nah, contoh lain misalnya ada dalam satu kakaknya terdapat penerima lansia saja di tahap lalu, namun karena lansia tersebut meninggal dunia sebelum penetapan KPM PKH untuk bulan yang berjalan saat ini, yaitu Januari-Maret 2024, maka jika hanya satu komponen saja yang dimiliki, yaitu si lansia tadi lantas meninggal dunia sebelum penetapan KPM PKH, maka hal seperti ini juga akan terputus bantuan PKH-nya di tahap 1 tahun 2024. Untuk per hari ini proses penentuan KPM masih terus berlangsung. Mungkin butuh beberapa hari barulah akan berpindah ke proses selanjutnya, yaitu proses evaluasi komponen. Jadi setelah proses penentuan KPM ini sangat menentukan apakah KPM berlanjut pada proses ketahapan berikutnya atau terhenti sampai di fase penentuan KPM. Hal ini
tergantung adanya kategori keluarga yang dimiliki bagi para KPM PKH. Jika saja KPM PKH masih memiliki komponen dan kategori dalam keluarganya, maka selanjutnya memasuki fase atau tahapan evaluasi komponen, di mana hal ini bisa dipantau pada aplikasi 6NG pada submenu evaluasi komponen. Untuk evaluasi ini dilakukan oleh pendamping, di mana pendamping bisa mengecek kesesuaian komponen PKH bagi KPM PKH di wilayah dampingannya. Data evaluasi komponen ditampilkan dalam bentuk tabel berisi jumlah KPM dan komponen anggota rumah tangga, yakni anak usia dini, SD, SMP, SMA, disabilitas, lansia, dan hamil untuk setiap kelurahan dan desa. Dan submenu ini juga pendamping bisa melakukan sanggah bila mana ada komponen yang tidak sesuai. Lebih jelasnya, jika saja terdapat kondisi individu komponen yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan, pendamping PKH perlu melakukan sanggahan, misalnya salah satu KPM masih terbaca kategori PKH-nya, padahal kategori PKH misalnya si lansianya sudah meninggal, namun masih terbaca sebagai kategori. Begitupun misalnya KPM terbaca memiliki anak sekolah, namun sebenarnya kategori anak sekolahnya tamat atau berhenti sekolah, akan tetapi di sistem masih terbaca. Maka pendamping bisa melakukan sanggahan sesuai kondisi di lapangan. Selanjutnya ke submenu validasi komponen. Nah, setelah proses evaluasi selesai, maka tindak lanjut dari direktorat adalah melakukan validasi atau memvalidkan data yang sesuai data yang telah dievaluasi oleh pendamping. Kemudian pada submenu pemutahiran komponen, setelah divalidasi komponen PKH-nya, maka akan dimutakhirkan di sistem. Hal ini dilakukan oleh pihak direktorat. Selanjutnya submenu cek komponen. Hal ini dilakukan oleh pihak direktorat untuk memastikan komponen PKH sudah sesuai. Dan aplikasi komponen PKH setiap KPM bisa dicek langsung pada aplikasi 6NG milik pendamping. Selanjutnya setelah proses semuanya dilalui, maka yang paling ditunggu-tunggu adalah proses final closing. Final closing ini dilaksanakan pihak direktorat, di mana setiap KPM akan di-SK-kan secara kolektif dalam surat keputusan penerima bantuan PKH tahap 1 yang cair lewat KKS dan PKH tahap 1 yang cair lewat PT Pos. Jadi hasil final closing bisa dicek nama penerima PKH dan jumlah besaran nominal yang diterimanya. Nah, tujuan final closing di sini adalah proses penghitungan bantuan setiap KPM berdasarkan jumlah komponen yang valid dan terbaca di sistem 6NG. Nah, setelah proses final closing ini, maka terbitlah BNBA yang dijadikan dasar untuk terbitnya surat perintah penyaluran dana SP2D. Dan setelah proses final closing ini selesai, maka pada aplikasi 6NG keterangan SP2D nantinya akan berubah menjadi sudah SPM ataukah sudah SP2D. Nah, jadi seperti itu ya proses yang akan terjadi bagi data calon penerima bantuan PKH ya teman-teman. Dan untuk hari ini prosesnya masih pada fase proses penentuan KPM. Dan masih menunggu beberapa hari ke depan ke fase berikutnya, yaitu evaluasi komponen. Jadi masih membutuhkan beberapa langkah hingga data pencairan PKH tahap 1 difinalkan oleh direktorat. Jadi teman-teman silahkan mengikuti prosesnya saja, semoga yang memiliki komponen dan kategori akan mulus jalannya ke pencairan. Dan yang tidak memiliki lagi komponen atau kategori, mohon kesabarannya saja karena memang bantuan PKH adalah bantuan yang bersyarat yang harus terpenuhi, yaitu adanya kategori di dalamnya seperti anak balita, ibu hamil, anak sekolah, lansia maupun disabilitas berat. Apakah nantinya cair langsung per 3 bulan, baik yang lewat KKS maupun yang lewat PT Pos? Ya, kita tunggu saja info resminya dari Kementerian Sosial. Dan mengenai prediksi pencairan PKH tahap 1 2024 belum bisa diprediksikan untuk waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Pasalnya PKH saat ini masih proses tahapan awal ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman informasinya. Like dan share ke media sosial teman-teman jika berita ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.